Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, penuh karunia dalam kehidupan kami, terima kasih atas penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan pada hari ini kami akan merenungkannya. Kiranya apa yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja ya Bapa, melainkan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkata-katalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang terlintas di benak saudara bila mendengar kata ambyar? Kesedihan, kehancuran, dan keterpurukan tentu dapat menggambarkan kata ambyar. Dalam firman yang telah kita baca tadi, dalam Yeremia pasal 31, umat Tuhan juga sedang tidak baik-baik saja, sedang hancur, sedang sedih, yakni setelah masa pembuangan di Babel. Tapi uniknya, Allah justru mengungkapkan kata-kata sukacita bagi umat Israel yang sedang ambyar. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Bersorak-sorailah, bersukarialah, kabarkanlah, pujilah, katakanlah bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Kalau kita bahasakan ulang, kemungkinan bangsa Israel ada pemikiran seperti ini. Wong lagi galau, wong lagi ambyar, kok disuruh sukacita, kok disuruh gembira? Piye to Allah? Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal untuk manusia seperti kita. Tetapi dengan firman inilah Tuhan ingin bangsa Israel bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari kehancurannya. Pada pasal 31 inilah Allah ingin menunjukkan kasih-Nya pada umatnya dengan ungkapan-ungkapan sukacita yang telah kita baca tadi. Dalam ayat 8, Allah akan mengumpulkan kembali umatnya. Ayat 9 dan 10, Allah akan memimpin dan menjaga umatnya. Anak-anak akan bersukaria, orang-orang tua dan muda akan bergembira, muka mereka akan berseri-seri. Tidak ada satupun ungkapan kesedihan dari firman Tuhan. Semua ungkapannya ini adalah janjinya dan buktinya bahwa Allah telah menyelamatkan dan memenangkan umatnya. Bahwa Allah adalah segala-galanya. Saudara yang terkasih, hal ini pula lah yang menjadi pengingat bahwa pembebasan dari masa pembuangan di Babel adalah bukti kasih Allah kepada umatnya. Meski umatnya telah berpaling dari Dia, mengkhianati Allah, tetapi Allah tetap setia kepada umatnya. Saudara yang terkasih, kini kita telah memasuki tahun yang baru. Dan biasanya kita memiliki berbagai macam tradisi untuk merayakan pergantian tahun. Sebagai orang Batak, saya dan keluarga saya merayakan pergantian tahun baru dengan tradisi Mandok Hata. Yang mana Mandok Hata ini adalah penyesalan, ungkapan penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa sebelumnya, di tahun sebelumnya. Dan harapannya di tahun yang akan datang kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan setiap dari kita umumnya akan memiliki resolusi-resolusi di setiap tahun berganti. Entah itu resolusi baru atau resolusi lama yang belum dapat kita lakukan di tahun yang sebelumnya. Saudara yang terkasih, resolusi-resolusi yang kita punya, yang kita inginkan, tentu kita tidak ingin gagal dalam melakukannya. Tentu kita ingin apa yang kita resolusikan terwujud dengan berhasil. Dan minggu ini
kita memasuki Minggu Epifani. Epifani yang berarti ialah waktu di mana Yesus memulai karyanya. Peristiwa Epifani juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita selalu ada karya keselamatan Allah. Peristiwa Epifani mengajak kita untuk menyertakan Tuhan dalam setiap resolusi kehidupan kita. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang lain, bahkan bukan mengandalkan Allah lain, seperti yang telah dilakukan umat Israel. Dan tentunya dalam setiap resolusi kita akan ada banyak tantangan, banyak godaan, bahkan banyak tawaran agar kita mencapainya secara instan, dan tidak menutup kemungkinan tawaran-tawaran ini juga akan membuat kita berpaling daripada Allah. Tetapi biarlah kita sebagai anaknya menyerahkan resolusi kita kepada Yesus, dan biarlah hanya Yesus saja yang kita andalkan dalam mewujudkan resolusi kita. Pembuangan di Babel menunjukkan kegagalan umat Israel yang telah berpaling dari Allah, tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Dan biarlah hal itu menjadi pembelajaran bagi kita semua di masa ini dan masa yang akan datang. Kita sebagai anak yang telah dipulihkan tidak mengulang seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Kita sebagai anaknya yang telah menerimanya, kiranya kita pun menyertakan karya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kelahirannya tidak menjadi sia-sia, sehingga kelahirannya bukan sekedar perayaan yang rutinitas kita lakukan, sehingga karya Tuhan akan nyata dalam hidup kita, yakni kemenangan, keselamatan, dan sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kami, segala sesuatunya tidak berjalan dengan mulus. Tuhan mengizinkan ada masalah dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya setiap masalah yang kami boleh lalui, tangan Tuhan selalu beserta kami. Dan biarlah dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami tidak berpaling daripada-Mu sedikit pun ya Bapa, melainkan kami tetap berpengharapan dan menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Natal, kelahiran-Mu, menjadi sukacita bagi setiap kami, sehingga Tuhan yang telah hadir di dunia untuk kami tidak menjadi sia-sia. Dan biarlah karya Tuhan kami lakukan pula dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan, nama Tuhan